Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kedua kita ini terkait dengan Nusa Tenggara Timur, targetkan 1 juta kunjungan wisatawan di tahun 2023 ini pendengar. Dan terkait dengan hal ini, pendengar RRI, kita akan mengetahui seperti apa persiapan dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur ya, Parekraf Nusa Tenggara Timur untuk bisa mendatangkan ya para wisatawan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Di ujung telepon kami sudah bersama Kadis Parekraf Nusa Tenggara Timur, Pak Sony Set Libing. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi RRI ND, selamat pagi pendengar RRI ND di mana saja berada. Ya, luar biasa nih suaranya Pak, ya semangat sekali ya di akhir pekan. Ini boleh tahu ini posisi sekarang di mana nih Pak? Saya lagi sedang di Bandung mengikuti salah satu acara yang sangat penting, yaitu promosi doktor Bapak Dr. Yosep Adrianus Naisoi, Bapak Wakil Gubernur kita yang studi khusus tentang pariwisata. Oke, baik. Ini ekspresi budaya. Gitu. Oke, ini Pajajaran Bandung. Baik, ini seperti berdasarkan informasi ini cum laude ya, lulusan terbaik ya. Iya, lulus dengan cum laude. Provisiat ya buat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ya. Oke, sampaikan provisiat buat Bapak Wakil Gubernur ya, Pak Sony ya. Oke, baik. Pak Sony. Oke, siap. Pak Sony, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa tahun ini Dinas Parekraf ini targetkan kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke NTT capai 1 juta orang. Benar demikian, Pak? Ya. Jadi kita memasang target seperti itu karena pertimbangan pertama bahwa kondisi COVID sudah melandai. Kemudian ekonomi masyarakat sudah semakin bertumbuh dengan baik, dan pada saat yang sama kita juga punya berbagai agenda besar yang akan kita selenggarakan di tahun 2023 ini. Berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif kita akan selenggarakan di tahun 2023. Pada saat yang sama kita juga benahi beberapa destinasi wisata kita dan melakukan promosi besar-besaran kemana saja, baik dalam maupun luar negeri, dan melalui berbagai media massa. Nah, dari situ kita optimis. Nah, kebetulan tahun 2022 kita mendapatkan kunjungan sekitar 700-an ribu. Sehingga tahun 2023 ini kita optimis mudah-mudahan bisa mencapai 1 juta wisatawan berkunjung ke NTT. Baik dalam maupun luar negeri, wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara. Demikian. Oke, dari kunjungan 2022 kemarin sekitar 800-an ribu ya. Jadi ditargetkan tahun ini mencapai 1 juta ini. Upaya apa yang sudah dilakukan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Pak? Yang pertama itu kita berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, berbagai dinas pariwisata dan juga berbagai stakeholder lainnya, teman-teman dari asosiasi pariwisata, kita koordinasi, kemudian kita melakukan promosi besar-besaran ya ke dalam maupun keluar bersama dengan teman-teman dari asosiasi-asosiasi itu dan juga pemerintah kabupaten kota. Pada saat yang sama kita juga membenahi destinasi wisata kita yang ada yang tersebar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus juga kita merencanakan penyelenggaraan berbagai event, baik nasional maupun daerah, diselenggarakan oleh nasional, diselenggarakan oleh provinsi, maupun diselenggarakan oleh kabupaten kota, bahkan diselenggarakan oleh teman-teman dari berbagai stakeholder lainnya gitu. Dari situ kita optimis untuk mencapai target yang kita siapkan itu. Tahun ini kita punya salah satu event besar, yaitu ASEAN Summit yang akan kita selenggarakan di Labuan Bajo sekitar bulan Mei. Itu hadir sekitar 9 kepala negara Asia Tenggara dengan berbagai tamu dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, tentu saja ini dapat memicu
kedatangan wisatawan di Nusa Tenggara Timur. Kita belajar, kemarin saya Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, bersama Kadis Pariwisata Provinsi dan Kadis Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, kita studi ke Bali untuk belajar bagaimana pemerintah Bali sukses menyelenggarakan G20. Dan akhir dari G20 itu mendatangkan berbagai wisatawan. Dan karena itu kita juga mengharapkan agar ASEAN Summit yang akan kita selenggarakan di bulan Mei nanti ini bisa memicu datangnya wisatawan di Nusa Tenggara Timur, terutama di Labuan Bajo dan sekitarnya, Pulau Flores, Sumba Timur, Alarote dan Sabu. Baik, Pak Sony, tadi Anda jelaskan bahwa ini melakukan studi ya di Bali. Dan ini studi dalam seperti apa nih Pak yang perlu diterapkan untuk di Labuan Bajo seperti itu untuk ASEAN Summit-nya? Begini, dari aspek pariwisata, kami belajar tentang bagaimana kesiapan masyarakat menerima penyelenggaraan G20 itu. Ternyata seluruh masyarakat terlibat di dalamnya. Dengan cara apa itu? Dengan cara bagaimana membangun diri mereka yang memiliki hospitality, menerima tamu dengan sangat ramah. Pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan berbagai festival pada acara itu. Jadi tamu negara yang datang itu, mereka menikmati bagaimana festival itu, kulinernya, fashion atau sarungnya, kemudian atraksi budayanya, dan itu yang membuat tamu undangan itu merasa welcome, gitu, merasa at home di Bali. Dan itu yang kita belajar. Demikian juga bagaimana pemerintah Bali menciptakan kondisi yang sangat aman dan nyaman. Jadi wisatawan dapat berkunjung, tamu negara yang ada di situ itu merasa nyaman ketika mereka mengikuti G20. Kita ingin mau sama juga kita buat di Labuan Bajo. Bagaimana keramatan masyarakat kita, bagaimana kesiapan kuliner kita, kesiapan fashion kita, bagaimana kita menyelenggarakan berbagai event menyongsong itu. Setelah itu bagaimana kesiapan kita. Setelah itu kita harus menyiapkan diri karena pasti tamu undangan wisatawan akan datang karena mereka merasa bahwa Labuan Bajo menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk dikunjungi itu. Jadi itulah studi yang kami belajar dari Bali ketika mereka sukses menyelenggarakan G20. Hari ini juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Karisma Event Nusantara. Adalah event yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di NTT gitu. Kita mengusulkan 10 event, mudah-mudahan dapat dikabulkan gitu. Semua biaya event itu diselenggarakan oleh pusat. Dikala kita tidak punya duit, anggaran kita terbatas, pemerintah pusat membantu kita menyelenggarakan event. Nah, malam ini akan diumumkan dan saya akan menghadiri acara itu di Jakarta. Baik, dan kita berharap ya bisa masuk nih dari Nusa Tenggara Timur dan kami menunggu informasi perkembangan selanjutnya ya Pak Sony ya. Siap, nanti kita akan diskusi lagi ya. Baik, Pak Sony tadi menarik sekali ketika Anda mengatakan bahwa studi yang sudah Anda dapatkan ya di Bali itu bagus untuk diterapkan di Labuan Bajo dalam kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo nanti. Nah, bagaimana Anda melihat dengan SDM yang ada di Labuan Bajo sendiri? Suatu kesuksesan apa yang harus kita lakukan ini harus berdasarkan SDM ya, seperti itu ya Pak Sony ya. Menurut Anda bagaimana nih Pak untuk SDM masyarakat di sana? Ya, kalau saya lihat di Labuan Bajo itu memang belum 100% seperti Bali. Karena kita baru memulai. Bali sudah membutuhkan puluhan tahun. Kita baru memulai sehingga bisa jadi belum terlalu sempurna. Tetapi saya melihat secara gradual terjadi perubahan yang luar biasa di mana masyarakat merasa bahwa pariwisata itu penting, kunjungan wisatawan penting dalam rangka menghidupi kehidupan mereka. Semakin banyak wisatawan datang dan diterima dengan baik, semakin banyak wisatawan yang betah tinggal di Labuan Bajo, maka mereka akan belanja dan segala macam, membuat pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh dengan bagus dan pendapatan ekonomi rakyat pun bertumbuh dengan bagus. Dan saya melihat
sudah ada perubahan-perubahan yang sangat baik, signifikan, menuju ke arah bagaimana kita membangun kebudayaan atau masyarakat yang memiliki budaya pariwisata. Sudah ada perubahan bagaimana kita punya masyarakat keramat-tamaan, kesiapan mereka punya homestay, cottage, mereka punya kuliner mereka siap, tenun ikat mereka siap, dan juga keramat-tamaannya. Demikian juga kita punya organisasi pariwisata yang di sana. Walaupun beberapa hari terakhir ini ada gangguan, di mana ada kapal wisatawan kita yang mengalami kecelakaan dan segala macam. Ya oke, kita harus benahi itu dengan baik sehingga Ini menjadi tugas PR. Ya, Oke. itu tidak menjadi batu sandungan bagi kunjungan wisatawan atau tidak menimbulkan image buruk bagi dunia. Dan kita akan benahi segera supaya tidak ada lagi masalah soal itu. Oke, kita berharap ini realisasinya tepat sasaran dan juga bisa menyelesaikan ya berbagai permasalahan yang ada ya di Labuan Bajo. Baik, apa yang menjadi harapan Anda untuk pariwisata ke depan untuk di Nusa Tenggara Timur ini, Pak Sony? Hari ini NTT menjadi tempat yang menarik bagi kunjungan wisatawan. Lantaran kita memiliki potensi alam yang luar biasa, budaya, kuliner yang luar biasa, fashion yang luar biasa. Dan tentu saja ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi NTT. Tugas kita adalah bagaimana membenahi dan menjaga itu dengan baik. Pada saat yang sama kita mempromosikan kepada dunia, agar dunia tahu kita punya keindahan alam dan budaya itu. Dan akhirnya mereka datang. Semakin banyak mereka datang, maka tentu saja memberikan dampak ekonomi bagi rakyat kita. Kita bisa menggunakan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pintu masuk untuk mengurai berbagai persoalan ekonomi kita di NTT. Stunting, kemiskinan, musuh lapar, serta berbagai masalah lainnya. Saya percaya bahwa melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, kita bisa menjawab berbagai masalah di Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Pak Sony. Kami menunggu informasi perkembangan kegiatan yang Anda ikuti ya di Jakarta ya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat berakhir pekan Pak Sony. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan salam hormat untuk seluruh pendengar RRI ND di mana saja berada. Terima kasih RRI ND yang sudah membantu mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur ya. Oke. Dan juga dunia. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Seth Sony Libing. Dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.